Al-Baqarah. Bagi yang bisa sambil mengikuti, bisa lihat mushafnya di handphone atau Quran terjemahnya, sehingga tidak blank ya, sekedar mengikuti pengajian. Karena kita masuk ke rangkaian surat Al-Baqarah yang umumnya kita tidak hafal. Umumnya kita nggak hafal. Ya. Memang salah satu tantangan bagi para guru, para ustadz dan para kiai yang mengisi pengajian tafsir Al-Quran itu adalah mengisi tapi audiensnya tidak hafal apa yang sedang dibicarakan. Ya, kalau terkait dengan bab fikih atau bab nasihat umumnya tidak apa-apa karena tidak terkait dengan satu ayat atau satu hadis tertentu. Ya, karena fikih itu kan terkait dengan kebutuhan ibadah kita sehari-hari, ya, sehingga cenderung kita butuhkan informasinya. Adapun tafsir Al-Quran, ya, umumnya ya sangat terkait dengan apa yang sedang kita kaji. Jadi kalau bapak-bapak ada yang sedang memegang handphone, saya anjurkan untuk membuka mushafnya yang ada di handphone. Umumnya kan kita punya Al-Quran di handphone ya, umumnya. Kalau yang belum punya saya anjurkan untuk segera install supaya kita dimanapun bisa membuka Al-Quran itu tanpa perlu membawa mushaf Al-Quran. Yang penting pas masuk toilet aplikasinya tidak dibuka. Ya, itu mayoritas ulama membolehkan dan tidak dianggap hukum yang sama dengan membawa mushaf ke dalam toilet. Yaitu kalau terkait dengan hukum handphone atau mushaf di dalam handphone. Bapak sekalian, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada rangkaian ayat ke-8 dan ke-9 ini sedikit mengulang. Sudah berbicara pada pertemuan yang lalu tentang ciri-ciri orang munafik di bagian awalnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf Bapak, suara saya 2 pekan terakhir ini mengalami gangguan karena kurang sehat. Jadi kalau suaranya nanti mungkin serak-serak dan kemudian ketika memimpin sholat kurang nyaman, mohon dimaklumi saja. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, namun pada hakikatnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Pada ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menyangka bahwa bisa menipu daya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Namun pada hakikatnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Di saat yang sama mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Bapak sekalian rahmati Allah, kita sudah menjelaskan panjang lebar tentang hakikat kemunafikan dan ciri-cirinya. Kita juga sudah menyebutkan bahwa inti dari kemunafikan adalah inkonsistensi atau ketidakselarasan antara apa yang ditampilkan dan dengan apa yang disembunyikan. Yang ditampilkan itu berupa perkataan, berupa sikap, berupa perbuatan. Itu yang ditampilkan. Nah, adapun yang disembunyikan itu apa yang dipikirkan dan apa yang diyakini. Apa yang disembunyikan itu adalah apa yang dipikirkan dan apa yang diyakini. Nah, inti dari kemunafikan adalah adanya ketidakselarasan antara apa yang dipikirkan dan diyakini dengan apa yang diucapkan dan diperbuat.
Sikap ini, sikap ketidakselarasan ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa awalnya adalah berawal dari keraguan. Berawal dari keraguan. Itulah kenapa pada ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengutip mayoritas ulama dari kalangan salaf bahwa yang dimaksud dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit itu adalah rasa keraguan-raguan. Rasa keraguan-raguan. Keraguan-raguan ini pada dasarnya merupakan perkara yang normal. Kita kalau belum mengetahui hakikat sesuatu, umumnya kita meragukan hal itu terlebih dahulu. Betul nggak? Jadi kalau kita mau makan, kita akan bertanya, ini halal atau tidak? Kalau kita mau makan, bagi kita yang punya penyakit tertentu, mau makan yang mengandung banyak kolesterol atau mengandung banyak gula, kita akan meragukan dulu isinya. Meragukan itu adalah sikap bertanya sebenarnya. Pada dasarnya meragukan atau ragu itu pada dasarnya adalah satu perkara yang normal. Satu hal yang normal. Namun sikap keraguan yang normal ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus tanpa jawaban. Nah, apakah orang munafik itu semata-mata sikap ragu yang normal atau sikap ragu yang sudah menjadi keraguan yang menjadi penyakit? Allah Subhanahu wa taala menyifati yang dimaksud dengan marad di dalam ayat ini adalah keraguan-raguan. Artinya keraguan-raguan ini sudah menjadi penyakit. Sudah menjadi penyakit. Apakah keraguan-raguan ini timbul karena tidak adanya jawaban? Bukan. Keraguan-raguan orang munafik, secara khusus kalau kita berbicara tentang saat di mana ayat-ayat ini turun di masa Rasulullah SAW masih hidup, kemunafikan itu atau keraguan-raguan itu sebenarnya bukan tanpa jawaban. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang yang memang mencari jawaban tentang apa itu iman, apa itu kebenaran, apa itu risalah, apa itu Al-Quran, apa itu wahyu, semuanya sudah dijawab dan semuanya sudah diajukan bukti-buktinya. Apa bukti kebenaran Al-Quran, apa bukti kebenaran wahyu, apa bukti kebenaran risalah, semuanya ya, semuanya sudah diajukan jawabannya. Semuanya sudah diajukan jawabannya. Nah, keraguan-raguan ini sebenarnya ketika sudah ketemu jawabannya, seharusnya keraguan-raguan ini ya tidak menemukan alasan lagi untuk tetap ragu. Ya. Keraguan-raguan ini kalau sudah ada jawabannya, seharusnya tidak ada alasan lagi untuk ragu. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya keraguan-raguan itu kan pertanyaan. Pertanyaan sudah dikasih jawaban. Tapi kalau sudah dikasih jawaban yang tuntas dan lengkap namun masih ragu, berarti apa itu? Kalau bahasa kitanya apa itu? Ingkar, atau bahasa gampangnya apa? Ngeyel. Ya bahasa pasarnya gitu ya, ngeyel. Memang dasarnya dia menolak berarti, bukan semata-mata bertanya. Bukan semata-mata bertanya. Nah, ini penting Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah. Kita sebagai orang-orang beriman, ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman, kita ini kan terikat dalam satu sistem. Sistem berpikir, sistem beribadah, sistem bermuamalah, berinteraksi dengan sesama.
Dari sistem yang begitu lengkap dan komprehensif ini, seringkali dalam banyak hal, bapak-bapak sekalian, dalam banyak hal itu kita sering bertanya dan tidak tahu jawabannya. Banyak hal yang kita tidak tahu dari sistem yang begitu lengkap dan sempurna ini. Betul nggak? Banyak hal yang kita tidak tahu. Alhamdulillah mayoritas kita dilahirkan dalam keadaan muslim dan mewarisi Islam begitu saja. Mewarisi Islam begitu saja, lalu kemudian menjalani keislaman ini sebagai sebuah pilihan hidup, sebagai sebuah jalan hidup. Namun pilihan ini seringkali umumnya karena memang sekeliling kita membentuk itu, bukan karena kita tahu mengapa sholat sunnah dalam satu hari itu 12 rakaat, mengapa sholat subuh itu 2 rakaat dan sholat isya itu 4 rakaat. Kita kan tidak tahu mengapa Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan warisan laki-laki itu 2 kali lipat dibanding perempuan. Mengapa suami itu kalau ditinggal wafat istrinya tidak ada iddahnya? Ada iddahnya nggak Pak? Ada iddahnya nggak? Nggak ada. Masih hidup aja boleh. Jadi maksudnya ditinggal wafat suami, ditinggal wafat istrinya, boleh saat itu juga setelah wafat langsung menikah lagi, tidak ada masalah. Tapi istri begitu ditinggal wafat suaminya, dia harus menunggu masa iddah. Ada banyak sekali, saya cuma mengambil contoh sampel bapak-bapak sekalian rahmati Allah. Ada banyak sekali perkara-perkara dalam sistem agama kita yang kita tuh menerima begitu saja. Namun kita kalau ditanya kenapa begitu, apa hikmahnya begini dan begitu, kita tahu nggak jawabannya? Nggak tahu. Dan pada dasarnya ketidaktahuan kita itu bukan aib, bukan sebuah masalah sebenarnya. Yang penting kita tidak ingkar. Itu aja dulu. Pokoknya Allah bilang begitu, Rasulullah bilang begitu, kita terima. Allah bilang begitu, Rasulullah bilang begitu, kita terima. Itu nggak ada masalah selama kita tidak ingkar. Tapi kalau kita mau bertanya, jawabannya pun ada. Jadi kalau kita tiba-tiba timbul dalam hati kita, kenapa sih anak perempuan saya kan ini sudah melayani saya sepanjang hidupnya sebelum dia menikah misalnya, atau sampai saya menua dia sudah menikah masih mau tinggal di rumah saya sampai saya punya cucu misalnya. Kenapa enggak waktu saya meninggal nanti saya kasih aja semua warisan saya buat dia? Kenapa kakak laki-lakinya harus mendapatkan hak yang lebih banyak? Gak adil dong kalau gitu. Mungkin gak muncul pertanyaan seperti ini? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Gitu. Sangat mungkin. Tetapi sebagai orang beriman, hal yang pertama adalah udah terima aja dulu. Sebagai orang beriman begitu, terima aja dulu begitu dari sononya, gampangnya begitu. Apa kata Allah, apa kata Rasul kita terima. Tetapi kalau kita mencari jawaban, apa hikmahnya, bukan apa sebabnya ya bapak-bapak. Beda antara sebab dan hikmah itu beda. Beda, sebab dan hikmah itu beda. Sebab itu adalah sebab suatu hal yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Ya. Sedangkan kalau hikmah, kalau hikmah ya hikmah. Apa hikmah di balik ini? Apa hikmah di balik itu? Kebijaksanaan apa yang ada di balik sesuatu? Itu hikmah. Jadi kalau kita bertanya tentang sebab, misalnya, mengapa anak perempuan dapat 2 kali lipat dibanding anak laki-laki? Anak laki-laki dikasih 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Sebabnya apa? Ya terserah Allah. Itu sebab. Karena Allah tidak ditanya tentang sebab yang mendorongnya. Allah tidak ditanya tentang motivasi. Kalau manusia ditanya. Allah tidak ditanya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
di dalam surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia tetapkan dan apa yang dia perbuat. Karena sebab itu bertanya tentang motivasi, dorongan apa yang membuat dia begitu. Itu sebab. Dan kita tidak mempertanyakan sebab. Ya. Kenapa sebabnya disyariatkan begini dan begitu? Allah maunya begitu. Kita hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Titik, selesai. Tapi kalau bertanya tentang hikmah, hikmahnya banyak. Karena apa? Karena Allah tidak mungkin menetapkan dan mensyariatkan dan membuat sesuatu kecuali pasti ada kemaslahatan dan kebijaksanaan di situ. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan, mensyariatkan atau membuat sesuatu tanpa adanya kemaslahatan. Tanpa adanya hikmah. Hikmah itu sama dengan maslahat sebenarnya. Tanpa itu nggak mungkin. Beda karena Allah taala adalah Khaliq, pencipta. Kalau kita makhluk, mungkin nggak kita melakukan sesuatu tanpa kemaslahatan? Mungkin, dan itu yang kita lakukan dalam sehari-hari kan. Pak, kenapa jalan-jalan keluar? Tahu nih, mager. Atau kenapa di rumah aja? Mager. Orang kan bilang mager, maksudnya malas gerak. Kenapa di rumah doang? Mager. Gitu. Atau kenapa jalan-jalan? Bosan. Itu kan kita melakukan sesuatu sering tanpa adanya kemaslahatan kan, maksudnya tanpa ada manfaat yang penting di situ. Atau kita nanya sama saudara kita, apa istri atau sama keluarga, ngapain? Kenapa bertanya tentang itu? Ya cuma pengen tahu doang. Cuma pengen tahu doang. Ada maslahatnya nggak? Pengen tahu doang? Nggak ada. Jadi maksudnya apa? Banyak dari perbuatan makhluk itu memang kita lakukan tanpa maslahat, tanpa adanya hikmah tertentu di balik kita melakukan ABC. Ya. Namun apa yang kita perbuat tidak boleh dan tidak bisa disamakan dengan apa yang Allah buat. Karena Allah adalah Khaliq, tidak mungkin Khaliq itu, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan, mensyariatkan atau membuat sesuatu tanpa adanya maslahat, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena berarti berkonsekuensi menyamakan Khaliq dengan makhluk, dan itu batil. Kenapa? Kalau kita berbuat sesuatu tanpa adanya maslahat atau hikmah, kita sebagai makhluk itu menunjukkan kekurangan kita sebagai makhluk atau kesempurnaan kita sebagai makhluk. Jadi kalau misalnya kita bilang, kenapa di rumah terus? Mager. Itu menunjukkan, mager sih kita bilang mager, malas gerak gitu maksudnya. Malas saya pengen di rumah. Pas kita ngomong gitu, itu menunjukkan kekurangan kita, aib kita sebagai makhluk atau kesempurnaan kita sebagai makhluk. Kurangan. Jadi kalau kita menisbatkan perkara yang itu adalah aib bagi makhluk, lalu kemudian kita menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan sesuatu tanpa maslahat, berarti menyamakan antara Khaliq dengan makhluk, dan itu tidak boleh. Dalam Al-Quran di akhir surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian mengira kami maksudnya Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kalian abatha? Abath itu mengerjakan sesuatu tanpa ada tujuan. Abath. Apakah kalian mengira, wahai orang-orang kafir, kami menciptakan kalian itu, atau aku menciptakan kalian itu tanpa tujuan? Begitu. Jadi tidak mungkin pada setiap syariat yang Allah tetapkan itu tidak ada hikmahnya. Kembali ke soal keraguan-raguan tadi,
fi qulubihim marad. Jadi kalau kita punya pertanyaan-pertanyaan itu sah-sah saja, cari aja jawabannya, pasti ada jawabannya. Kalaupun belum ketemu jawabannya, barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja untuk sementara sembunyikan dulu jawabannya dari kita. Mungkin kita bertanya, kenapa ya saya sekarang kok diuji begini dan begitu? Kenapa saya mengalami begini dan begitu? Atau kenapa misalnya Allah takdirkan di antara kita ada yang keluarganya, anaknya atau istrinya yang dipanggil duluan? Kita bertanya, kenapa? Kenapa nggak saya duluan gitu? Karena kita tidak tega kehilangan orang yang kita cintai atau kita sayangi. Kita mungkin nggak ketemu langsung jawabannya saat itu. Tapi suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan munculkan hikmah dan kebijaksanaan yang tidak bertepi itu seiring waktu sedikit demi sedikit. Itu terkait dengan takdir ya, terkait dengan takdir. Begitu pula terkait dengan syariat. Begitu pula terkait dengan syariat. Contoh, misalnya terkait dengan waris tadi. Terkait dengan waris. Laki-laki dikasih 2 kali lipat dibandingkan perempuan. Ya. Baik itu kalau anak ataupun saudara jika tidak ada anak. Ya. Jadi kalau anaknya kalau meninggal belum menikah, maka pewarisnya adalah saudaranya. Kita bertanya, mengapa begitu? Hikmahnya sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan sejak dulu. Pertama, laki-laki sebagai takdirnya adalah sebagai qawwam, kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangganya. Apa yang dia terima dari waris dengan apa yang dia keluarkan dari kewajiban nafkahnya, kira-kira banyakan mana? Apa yang dia keluarkan dari kewajiban nafkahnya pasti. Kenapa? Karena waris sekali terima kan. Kalau nafkah sepanjang dia jadi kepala keluarga. Jadi pasti begitu. Dia banyak yang dia keluarkan itu. Sedangkan kaum perempuan dapat setengah. Ya, dapat setengah. Dia mendapatkan hak nafkah dari suaminya meskipun dia mampu untuk bekerja. Mendapatkan nafkah dari suaminya. Ya. Atau mendapatkan nafkah dari anggota keluarganya yang laki-laki, misalnya saudara laki-lakinya. Itu salah satu hikmahnya. Dan ada sekian banyak hikmah-hikmah yang lain. Yang kedua, rupanya kalau ditelusuri hukum waris itu, laki-laki itu tidak ada bagian yang pasti, khususnya anak laki-laki. Tidak ada bagian yang pasti. Kalau ada sisa, baru dibagi 2:1. Tapi kalau nggak ada sisa, nggak dapat apa-apa. Anak laki-laki itu begitu. Kalau nggak ada sisa nggak dapat apa-apa. Ya itu terkait dengan contoh-contoh saja. Saya tidak ingin masuk ke lebih dalam. Tapi itu contoh-contoh. Intinya adalah bahwa kalau kita punya keraguan, punya pertanyaan, dicari jawaban. Dan insya Allah ketemu jawabannya. Jangan dibiarkan dipupuk tanpa jawaban sehingga kemudian menjadi penyakit. Kalau sudah dikasih jawaban secara tuntas, lalu dibiarkan, itulah yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dengan ungkapan fi qulubihim marad. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan apa? Fazadahumullahu marada. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menambahi dalam jiwa mereka itu, menambahkan dalam jiwa mereka itu penyakit-penyakit yang terus bertumpuk. Penyakit-penyakit yang terus bertumpuk. Salah seorang ulama tafsir, Al-Imam Ibnu Ashur, mengumpamakan penyakit. Kenapa Allah Ta'ala itu mengumpamakan dengan marad? Rasa ragu itu diumpamakan dengan penyakit. Diumpamakan dengan penyakit. Imam Ibnu Ashur mencoba menggali hikmah. Kenapa diumpamakan atau diibaratkan dengan penyakit?
Kita mengenali penyakit itu umumnya adalah penyakit yang sifatnya fisik. Penyakit fisik, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau sakit itu kan perlu diobati. Betul nggak? Perlu diobati. Kalau tidak diobati, maka akan bertambah parah. Akan bertambah parah. Ya, dan bisa komplikasi kemana-mana. Bisa komplikasi kemana-mana. Ya, misalnya dia awalnya punya kolesterol atau dia punya diabetes. Ini kalau tidak segera diberi penanganan, diberi terapi, diberi obat, ya tentu yang sesuai dengan petunjuk ahlinya, lama-lama akan bertambah parah dan kemudian akan menjalar kemana-mana, menyebabkan penyakit-penyakit atau sakit-sakit baru. Yang kemudian ketika dia sudah komplikasi, kira-kira lebih mudah penanganannya yang mana? Ketika masih fase awal atau sudah fase lanjut? Fase awal lebih mudah penanganannya dan obatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan rasa keraguan-raguan yang ada di hati orang-orang munafik ini. Awalnya sebenarnya dia penyakit kecil. Jadi sebagaimana penyakit fisik yang dia berawal dari suatu hal yang kecil kemudian membesar dan merambah kemana-mana, begitu pula keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu awalnya sekedar ragu, kemudian akhirnya ingkar. Begitu ingkar, akhirnya apa? Dia tetap ingin diterima di komunitas orang beriman, dan akhirnya lahir sikap ketidakselarasan, ketidaksamaan antara apa yang nampak dengan apa yang tidak nampak. Apa yang kita bilang tadi disembunyikan. Yang nampak itu perkataan dan perbuatan, yang tidak nampak itu apa yang ada di pikiran dan apa yang ada di dalam hati. Ketika ini terus berkembang, ketidakselarasan ini terus berkembang, inilah yang kemudian mungkin Allah a'lam bishawab, dalam ilmu kejiwaan bisa jadi dikategorikan kepribadian ganda. Perbedaan antara apa yang nampak dengan apa yang disembunyikan. Beda. Jadi dia menyimpan penyakit di dalam hatinya, menyimpan kebencian, menyimpan ketidaksukaan, menyimpan dendam, menyimpan dengki. Tetapi di luar dia berwajah manis, dia berwajah berseri-seri kepada orang lain, seakan-akan dia berbuat baik kepada orang lain, agar dia mendapatkan penerimaan di komunitas orang-orang beriman. Tetapi pasti Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak bahwa yang namanya teko itu tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang ada di dalamnya. Betul ya? Jadi kalau gelas isinya teh, tidak mungkin keluarnya susu. Pasti sepandai-pandai seseorang itu menyembunyikan apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya, pasti akan nampak di dalam perbuatan dan perkataannya. Itu sudah sunnatullahnya begitu. Jadi dia itu kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang dengan kemunafikan seperti ini, dia sepanjang hidupnya sebenarnya menderita dengan penyakit itu. Dia sebenarnya berjibaku, berjuang mengendalikan dirinya supaya hakikat jiwanya itu tidak nampak di hadapan orang lain. Jadi sebenarnya dia mengalami semacam kegelisahan luar biasa. Mengalami keresahan, ketidaktenangan di dalam hidupnya. Kenapa? Fazadahumullahu maradha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Allah menambahkan di dalam jiwa mereka itu rasa sakit yang terus bertumpuk-tumpuk. Ya, yang terus bertumpuk-tumpuk. Fazadahumullahu maradha. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan,
Jadi dalam kehidupan dunia itu fazadahumullahu maradha. Di dalam kehidupan akhirat walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka akan mendapatkan azab disebabkan kedustaan mereka. Disebabkan kedustaan mereka. Para ulama ahli qiraat itu membaca yakdzibun, itu kan tulisannya yakdzibun ya, Bapak-bapak. Ada dua versi membaca yakdzibun. Ada yang membaca dengan yakdzibun, yang sebagaimana kita baca. Ada yang membaca dengan yukadzibun. Pakai dhammah dan zalnya itu pakai tasydid, yukadzibun. Kalau yang pertama yakdzibun, yang kedua yukadzibun. Jadi, apa bedanya? Ini ada dua makna yang berbeda, dekat tapi berbeda. Kalau yakdzibun itu artinya berdusta, berbohong tuh yakdzibun. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih disebabkan kebohongan atau kedustaan mereka. Ini maknanya jelas. Kalau yukadzibun maknanya adalah ingkar atau mendustakan. Ingkar atau mendustakan, itu bedanya. Jadi maksud apa bedanya? Kalau yakdzibun, saya berbicara dengan misalnya dengan Pak Haji Dadang, saya berbicara menyampaikan sesuatu pada Pak Haji Dadang dengan sesuatu yang hakikatnya berbeda. Apa yang diomongin sama yang benar itu beda, itu namanya bohong. Adapun yukadzibun maknanya adalah, jadi Pak Haji Dadang menyampaikan kepada saya satu fakta. Pada saya satu fakta, lalu saya katakan Pak Dadang bohong. Itu saya berarti yukadzibun. Jadi saya mendustakan atau mengingkari apa yang disampaikan Pak Haji Dadang, meskipun itu fakta dan benar. Itu bedanya antara yakdzibun dengan yukadzibun. Kita membacanya dengan yakdzibun, beberapa ulama qiraat membacanya dengan yukadzibun. Dan dua-duanya menjadi ciri orang munafik. Pertama dia berbohong, yang kedua dia menganggap orang bohong, ingkar. Jadi karena kebiasaannya berbohong, berdusta, dia menganggap orang lain seperti dirinya. Jadi nganggap orang tuh kayak dia gitu. Jadi kan ini krisis mentalnya dia gitu. Dia menganggap bahwa semua orang tuh sakit kayak dia. Kemunafikan itu kan marot kan, penyakit. Iya kan? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam dua qiraat berarti dua-duanya benar ini. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Jadi dia udahlah dusta, kemudian dia mendustakan orang lain. Dia menganggap orang lain itu dusta. Lalu Allah katakan walahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Jadi udahlah di dunia itu dia tersiksa dengan penyakit kemunafikan dalam hatinya itu, dia berjuang dengan kegelisahan. Dia orang mau bilang sekarang struggling dengan menampakkan perkara yang berbeda dengan apa yang dia simpan dalam hatinya. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala azab dia. Kemudian pada ayat ke-11 dan ke-12 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi, qalu, mereka menjawab atau mereka berkata innama nahnu muslihun, kami ini adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi, qalu innama nahnu muslihun.
Mereka menjawab, kami ini sedang melakukan perbaikan. Orang-orang yang sedang melakukan perbaikan. Allah mengatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, sesungguhnya salah apa yang mereka katakan. Merekalah pelaku kerusakan yang sebenarnya, sementara mereka tidak menyadarinya. Ada banyak pelajaran penting dalam dua ayat ini yang insya Allah saya coba ringkas dalam 10 menit, Bapak, di waktu yang tersisa. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ciri-ciri orang munafik, itu menyebutkan konsep tentang kerusakan dan perbaikan. Pemahaman tentang apa itu kerusakan dan apa itu perbaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala seakan ingin membingkai cara berpikir kita yang sedang membaca ayat ini, apa itu definisi kerusakan dan apa itu definisi perbaikan. Nah, ciri orang munafik di dalam ayat ini ringkasnya adalah mereka ingin memutarbalikkan definisi, ingin merusak konsep apa yang didefinisikan sebagai kebaikan dan apa yang didefinisikan sebagai kerusakan. Apa yang Allah anggap kerusakan dianggap baik, dan apa yang Allah anggap kebaikan dianggap rusak. Berarti apa? Pemutarbalikan pemahaman. Ini ada distorsi kalau bahasa akademiknya. Jadi definisi-definisi itu dirusak. Definisi pemahaman kita yang sudah Allah gariskan di dalam Al-Quran, yang sudah Rasulullah SAW tetapkan dalam ungkapan-ungkapannya, di dalam hadisnya, itu dirusak. Bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memberi pelajaran penting kepada kita sekalian, bahwa ketika Allah menyebutkan ayat ini sebagai ciri orang munafik, ini mengisyaratkan juga sebenarnya bahwa di antara upaya orang-orang munafik untuk menghancurkan atau merusak keimanan kita adalah dengan membolak-balikkan kata atau definisi. Supaya apa? Karena kalau definisi ini bolak-balik atau definisi ini dirusak, yang rusak adalah pemahaman. Rusaknya pemahaman, Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, itu lebih berbahaya daripada sekedar maksiat karena syahwat. Rusaknya pemahaman di dalam agama itu disebut dengan syubhat. Syubhat itu gampangnya adalah membolak-balik definisi yang benar. Yang benar dianggap buruk atau dianggap rusak, yang baik dianggap rusak, yang rusak dianggap baik. Ini kan berarti merusak pemahaman. Rusaknya pemahaman di dalam kepala cara berpikir kita itu lebih berbahaya daripada kita tergelincir ke dalam maksiat karena perkara syahwat. Kenapa? Karena kalau kita melakukan maksiat karena syahwat, umumnya kita di aspek pemahaman masih menganggap itu salah. Betul nggak? Kita bermaksiat kepada Allah karena satu hal, mungkin mata kita nggak dijaga, atau mungkin kita melakukan apa dan apa. Tapi kita tahu bahwa itu tuh salah, haram, nggak boleh dilakukan. Tapi kita melakukannya, tapi tahu bahwa itu salah. Itu insya Allah gampang balik taubatnya. Taubat itu gampang. Dibandingkan dengan orang yang rusak di sini pemahamannya. Dia akan menganggap bahwa perkara yang terlarang, perkara yang haram, perkara yang dibenci Allah, itu boleh, benar, dan sah dilakukan. Itu berbahaya sekali, meskipun dia tidak melakukannya. Itu dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada orang yang melakukan maksiat tapi tahu itu haram. Itu gampang taubatnya. Dibandingkan orang yang rusak di sini, itu susah tobatnya. Karena tidak menganggap itu suatu kesalahan.
Contoh paling gampang begini. Di zaman kita sekarang ini, tantangan paling besar itu adalah tantangan terutama bagi anak-anak mudanya. Bukan berarti, mohon maaf bapak yang sudah sepuh tidak ditantang juga dengan ini ya. Yang sudah senior. Kalau kita menyebutnya sepuh, kalau di luar negeri biar lebih sopan katanya disebutnya senior citizen. Tantangan zina dan segala mukaddimah terhadap zina. Secara umum orang-orang beriman menganggap zina dan mukaddimahnya itu kan perkara terlarang. Betul nggak? Secara umum orang beriman akan bilang begitu. Zina nggak boleh, haram. Begitu pula pengantar-pengantarnya, berdua-duaan nggak boleh. Apalagi melepaskan pandangan mata tanpa batas, melihat apa saja yang haram-haram, itu nggak boleh. Kita tahu itu semua insya Allah. Tapi kalau kita tergelincir, na'udzubillah, semoga tidak tergelincir. Dia tergelincir, tapi tahu bahwa itu haram, taubatnya lebih gampang daripada orang yang meskipun dia tidak melakukannya, tapi dia mengatakan zina halal. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih berat mana? Saya tidak mengatakan orang yang berzina habis itu taubat berarti dosanya nggak besar, dosanya besar juga, gitu ya. Tapi orang yang mengatakan zina halal, naudzubillah LGBT halal, orang yang mengatakan itu meskipun dia tidak melakukannya, mana yang lebih berat? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan bahwa ini halal, boleh, kemudian mencari-cari pembenaran dari agama. Di masa Nabi ada kok banci katanya. Di masa Nabi ada bencong. Misalnya. Memang ada. Ya jangankan banci atau bencong, iblis saja ada. Ya kan? Adanya keburukan kan bukan pembenaran bolehnya melakukan keburukan, betul nggak? Gitu. Jadi maksudnya adalah inilah yang kemudian kita maksud wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi orang munafik itu menyangka dia melakukan perbaikan karena rusaknya pemahaman, dan dia memasarkan idenya dan gagasannya ini dengan mengatakan innama nahnu muslihun. Kami ini sedang melakukan perbaikan. Jadi ketika dibilang nggak boleh kamu begitu, kamu bilang LGBT itu hak asasi manusia, kemudian zina itu hak asasi manusia. Udahlah, nggak usah bawa-bawa agama ke urusan pergaulan anak muda misalnya. La tufsidu fil ard. Mereka akan mengatakan qalu innama nahnu muslihun. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengutip dari mayoritas sahabat Nabi, ketika mendefinisikan apa itu al-fasad. Yang mengatakan ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan mayoritas sahabat Nabi. Apa definisi kerusakan di sini? Al-fasadu, kata para sahabat Nabi, mendefinisikan kerusakan al-kufru wal amalu bil ma'siyah. Kekufuran dan melakukan maksiat. Itulah kerusakan. Kita sering mendefinisikan kerusakan itu dengan makna fisik, betul nggak? Kita sering mendefinisikan kerusakan itu dengan makna fisik. Rumah rusak, apalagi mobil rusak, lingkungan rusak, pohon rusak. Lalu kita melakukan perbaikan, sah, nggak ada masalah. Tetapi Allah Ta'ala ngajari perspektif lain yang lebih luas, perspektif lain yang lebih sempurna. Definisi kerusakan itu juga pada dasarnya adalah kekufuran dan melakukan maksiat. Itu kerusakan. Mengapa saya menekankan ini bahwa Bapak rahmati Allah, istilah al-fasad, fa sin alif dal itu yang kemudian dikutipkan Allah dengan la tufsidu di dalam ayat ini dalam bahasa Arab zaman modern. Bahasa Arab zaman modern ini diartikannya corruption.
Korupsi dalam bahasa kita, bahasa Inggrisnya corruption, itu bahasa Arabnya apa? Al-fasad. Fasad, kerusakan. Tetapi di zaman sekarang makna al-fasad mengalami penyempitan makna, yaitu sekedar korupsi. Korupsi fasad. Kita nggak menggugat itu. Korupsi bahaya, dia kerusakan luar biasa. Tetapi itu kerusakan yang sifatnya duniawi, terkait dengan, ya tentu ya ada faktor akhlak di situ ya. Tapi zahirnya adalah dia berarti mengambil harta yang bukan haknya. Tetapi di dalam istilah Al-Quran, istilah al-fasad itu maknanya luas. Berawal dari kekufuran dan kemaksiatan. Maknanya luas. Dan orang-orang munafik itu ketika dikatakan la tufsidu fil ard, jangan kalian merusakkan kerusakan, bukan berarti jangan korupsi. Tapi jangan kalian tuh kufur kepada Allah, jangan kalian bermaksiat kepada Allah, jangan kalian bermuka dua, jangan kalian menyembunyikan kekufuran menampakkan keimanan, jangan kalian membiarkan keraguan-raguan yang menjadi penyakit. Mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Jadi pertama mereka membolak-balikan pemahaman tentang makna kerusakan dan perbaikan. Yang kedua, mereka bersikukuh, innama nahnu muslihun. Perhatikan ungkapannya, innama nahnu muslihun. Innama dalam bahasa Arab itu adatul hasr. Dalam teori gramatika bahasa Arab atau sastra Arab, adatul hasr. Hasr itu artinya semata-mata, kurang lebih gitu. Maksudnya gini, kalau innama nahnu muslihun, kami doang nih yang melakukan perbaikan, kami saja, nggak ada yang lain. Kami saja, innama nahnu muslihun, yang lain nggak. Berarti apa? Jadi dia kekeh dengan pemahamannya itu, pemahaman yang rusaknya itu. Yang kedua, dia menganggap orang lain itu tidak melakukan hal yang sama dengan dia. Innama nahnu muslihun. Ya. Nah, kata seorang ulama tabi'in menafsirkan ayat wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'su fil ard. Jangan kalian melakukan maksiat di atas muka bumi. Wa kana fasaduhum dzalika ma'siyatullah. Kerusakan yang mereka perbuat adalah kemaksiatan kepada Allah. Li'anna man 'asallaha fil ardi aw amara bi ma'siyatihi faqad afsada fil ardi. Siapa yang bermaksiat kepada Allah di atas muka bumi atau amara bi ma'siyatihi, mengajak orang lain melakukan maksiat, faqad afsada fil ardi. Sesungguhnya dia telah berbuat kerusakan di atas muka bumi. Li'anna salahal ardi was sama'i bitta'ah. Sesungguhnya kebaikan langit dan bumi itu terjadi dengan adanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapannya seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Abul Aliyah. Ini menarik ya, mengaitkan antara maksiat. Maksiat kan orang cenderung mengaitkannya dengan aspek rohani, aspek kejiwaan. Maksiat pada Allah, jangan bermaksiat pada Allah, seakan-akan itu perkara individual, perkara yang sifatnya hubungan kita dengan Allah semata-mata. Tapi Allah mengaitkannya dengan la tufsidu fil ardi. Dan Imam Abul Aliyah ini barusan mengatakan anna salahal ardi was sama'i bitta'ah. Kebaikan bumi, kebaikan kehidupan bumi dan langit dengan ketaatan kepada Allah. Berarti apa? Ini memberikan satu pesan penting bahwa kita sering menyempitkan makna ketaatan dan kemaksiatan pada perkara semata-mata hubungan personal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya dia lebih luas daripada itu. Baiknya hubungan kita dengan Allah, dengan ketaatan kita kepada Allah, ini menjadi pangkal
kebaikan kehidupan di atas muka bumi, antar manusia, antar makhluk, antar manusia dengan lingkungannya, antar manusia dengan tumbuhan dan hewan, antar manusia dengan alamnya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya bahwa masyarakat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang apa itu kerusakan dan apa itu perbaikan. Kerusakan itu adalah ketika seseorang kufur dan maksiat kepada Allah. Ya, kufur dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam ranah yang sifatnya personal, dia nggak mau sholat, dia nggak mau menunaikan rukun-rukun Islam, itu maksiat kepada Allah. Ini berefek kepada pelanggaran dia kepada aturan-aturan yang lain yang mengikat hubungan dia dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dengan alamnya. Karena kalau dia bermudah-mudahan melanggar aturan Allah, dia akan lebih gampang bermudah-mudahan melanggar aturan makhluk. Orang yang komitmen dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih mudah terikat dengan aturan makhluk. Dia karena aturan Allah Subhanahu wa taala dia sangat agungkan. Dia sangat agungkan. Sebagai konsekuensi terikat dengan aturan Allah, dia komitmen dengan aturan yang disepakati bersama. Ya. Jadi boleh kita simpulkan pelajaran penting dari ayat 11-12 ini adalah Allah Subhanahu wa taala ngajari kita yang komprehensif tentang definisi kerusakan dan perbaikan. Kalau kita mau melakukan perbaikan, dimulailah dari menguatkan iman kita kepada Allah, menjauhi maksiat, terikat kepada aturan-aturan Allah. Kemudian seiring waktu kita terbiasa terikat dengan kehidupan yang teratur. Aturan-aturan yang disepakati bersama, di lingkungan, tidak boleh merusak ini dan itu insya Allah gampang. Itu insya Allah gampang. Ya. Makanya saya ingin menutup dengan hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Seorang pencuri saat dia mencuri itu lagi enggak beriman. La yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Seorang pencuri saat mencuri itu dia sedang tidak beriman. Maksudnya imannya lagi tipis banget atau lagi enggak ada. Tapi apakah itu menghilangkan menghilangkan keislaman dia kemudian jadi orang kafir? Enggak. Tapi maksudnya berarti dia sedang tidak menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi mengingkari keberadaan Allah di situ saat dia mencuri itu. Jadi maksudnya kaitannya dengan konsep fasad tadi ya, corruption atau korupsi tadi. Itu tadi itu maknanya tuh. Rasulullah SAW sudah ngasih itu. Jadi kita tidak memisahkan antara bab takut kepada Allah, spiritualitas, rohaniyah, menyucikan jiwa dengan terikat kepada aturan. Baik yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala maupun yang disepakati bersama. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian rahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari tadabbur dan pengkajian ayat-ayat dari ayat 8 sampai 12 dari surat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita petik dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, ada yang kurang, saya beristighfar kepada Allah dan saya minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.